Ibu bapa, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Kita jumpa kembali dalam Sapaan Rohani hari ini. Tema Sapaan Rohani hari ini adalah nyanyian baru bagi Tuhan. Ditulis di dalam Mazmur pasal 47 dan digubah oleh Bani Korah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan pada hari ini, di mana kami boleh membaca dan merenungkan sabda-Mu. Ajarilah kami boleh mengerti nyanyian baru bagi Tuhan, dan tolonglah kami boleh menyanyikan nyanyian bagi Tuhan. Dan biar Roh Kudus Tuhan yang akan menuntun kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dan dapat melakukannya. Dalam nama Kristus kami mohon. Amin. Sebuah mazmur yang terkenal dan digubah dan ditulis oleh Bani Korah. Di antaranya adalah Mazmur 47. Mazmur 47 khususnya ayat yang ke-7 saya akan membacakan bagi kita semua. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Raja kita. Bermazmurlah. Mengapa Mazmur 47 ini menarik dan luar biasa? Karena nyanyian ini digubah dan dinyanyikan oleh Bani Korah adalah pemusik-pemusik kudus pada zaman itu. Ada beberapa hal yang menarik dari Mazmur 47 itu. Bahwa mengajak umat Israel menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan karena kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan yang dirasakan dan dialami oleh Bani Korah yang selalu menyanyi di tempat kudus Tuhan. Kehadiran Tuhan itu memberikan inspirasi, memberikan kekuatan, memberikan semangat, memberikan dorongan hidup bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan umatnya. Dan itu dirasakan ketika mereka menyembah Tuhan. Mazmur 47 juga mengatakan, kehadiran Tuhan tidak hanya di bait suci, tidak hanya di tempat kudus waktu beribadah, tetapi kehadiran Tuhan itu nampak dalam perjalanan hidup umat Israel yang takjub dan penuh dengan perbuatan yang ajaib dan dahsyat dari Tuhan, yang luar biasa dari Tuhan. Bagaimana Tuhan setia, bagaimana Tuhan luar biasa di dalam memperhatikan dan sungguh memelihara dan menjaga Israel. Nyanyian 47 dari Mazmur ini juga mengatakan bahwa kehadiran Tuhan itu masih nyata terus dalam kedaulatan Tuhan di dalam perjalanan hidup dunia ini. Dalam situasi kondisi apapun, Tuhan tidak pernah berhenti untuk hadir, berdaulat, memelihara umatnya dan berkarya dalam hidup umatnya. Lalu apa kaitannya Mazmur 47 dengan saudara dan saya? Di dalam minggu-minggu ini kita mendengar banyak berita-berita yang mendukakan. Bencana alam ada di mana-mana. Dan pandemik belum selesai. Penderitaan umat manusia karena krisis ekonomi luar biasa di seluruh dunia. Apa yang bisa menyebabkan manusia bisa bertahan? Apa yang menyebabkan kita sebagai umat Tuhan bisa bangkit? Yaitu nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Kalau Bani Korah membuat nyanyian baru, dan dia ungkapkan, dia gubah, dia nyanyikan itu di tempat kudusnya. Hari ini umat yang dipanggil dan ditebus oleh Tuhan lebih dari itu. Saudara dan saya yang sudah mengalami kematian dan kebangkitan Kristus harusnya menjadi nyanyian baru bagi Tuhan, bagi dunia ini. Hidup saudara, hidup saya, nafas dan kehidupan kita, perilaku, sikap, dan perbuatan, dan seluruh perjalanan hidup kita setiap hari hendaknya menjadi nyanyian baru bagi Tuhan.
Saudara dan saya diutus menjadi garam dan terang dunia. Garam dan terang dunia itu sungguh-sungguh harus nampak di dalam kehidupan kita menjadi nyanyian baru untuk semua orang, bahwa Allah itu hidup di tengah-tengah badai seperti apapun, di dalam kondisi sesulit apapun. Dan Allah hidup, Allah yang hidup itu hadir dalam hidup saudara dan saya. Hadir di tempat ketika kita menyembah, di saat kita berbakti di rumah masing-masing. Dimanapun kita beribadah, Allah hadir. Dan kehadiran Allah itu tidak berhenti ketika di tempat ibadah. Kehadiran Allah selalu nyata di dalam karya yang ajaib dan dahsyat di dalam perjalanan hidup saudara. Dan biarlah nafas kita, hidup kita, dapat menyanyikan nyanyian ini, sehingga semua orang yang ada di sekitar kita mengalami kehadiran Tuhan. Dan biarlah kehadiran kita boleh menegaskan kembali bahwa ada yang berdaulat dalam kehidupan di dunia ini, dalam dunia yang tidak pasti dan tidak ada jaminan ini, yaitu kedaulatan Tuhan yang tidak pernah berhenti berkarya. Kiranya kita sesudah mengalami dan merayakan Paskah kebangkitan Kristus, kita menjadi nyanyian baru bagi Tuhan. Sehingga semua orang yang ada di sekitar kehidupan kita mengalami kehadiran Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menebus kami dari debu tanah yang berlumuran dosa, menjadi ciptaan yang serupa segambar denganmu, yang dipanggil, dipilih, dan diutus menjadi garam dan terang dunia, dan hidup kami dijadikan nyanyian baru bagi Tuhan. Kiranya kebangkitan Kristus memampukan kami menjadi nyanyian baru, sebagai ciptaan baru, sebagai manusia baru, dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Dan biarlah Tuhan Engkau pakai, khususnya setiap anak-anak-Mu yang ada di Indonesia, yang sungguh percaya dan sungguh memperingati kematian Kristus dan merayakan kebangkitan Kristus, menjadi nyanyian baru, yang memberikan semangat, yang memberikan kedamaian, yang memberikan kekuatan, sehingga bangsa dan negara dan rakyat Indonesia akan bangkit untuk menghadapi hari esok yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak manusia di dunia ini. Dalam nama Kristus kami mohon. Amin. Jikalau Bani Korah telah menggubah nyanyian baru bagi Tuhan dan menyanyikan di tempat kudusnya, Kristus sudah merubah hidup saudara dan saya menjadi manusia baru dan menjadikan kita nyanyian baru bagi semua orang di dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat menyanyikan nyanyian baru melalui hidup dan nafas hidup kita. Amin.